Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Februari 2025. Tentu semua anugerah Tuhan bagi kita saudara-saudara, sehingga Tuhan sudah menolong saudara dan saya percaya Tuhan terus akan menolong saudara untuk melangkah di hari-hari selanjutnya. Dan kesempatan ini, pada minggu ini, saya rindu untuk terus kita menikmati persekutuan di dalam Tuhan melalui firman. Sebab itu saya akan menyampaikan pesan firman bagi kita semua, biar kiranya Roh Kudus pimpin. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini oleh anugerah kebaikan Tuhan. Kami sudah ada di minggu pertama bulan Februari 2025. Tuhan yang sudah menolong menuntun kami. Dan di hari ini, hari yang Tuhan berikan untuk kami menikmati firman, untuk menikmati persekutuan di dalam Engkau. Sebab itu berfirmanlah, hamba-Mu urapi dan kami semua yang mendengarkan, biar kami ada dalam pengurapan Tuhan untuk kami mendengar firman dan mengerti firman. Itu sebabnya ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan dalam kesempatan ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-29 sampai 31. Saya mau baca berkata demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan. Firman Tuhan datang kepada bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan di Babilonia. Di sana mereka menghadapi banyak sekali masalah yang begitu menekan mereka sehingga penderitaan, pergumulan, persoalan hidup mereka alami. Ketika mereka ada di Babilonia, mereka begitu diperhadapkan pada hal-hal yang membuat sehingga akhirnya mereka tidak berdaya, sehingga membuat mereka kehilangan semangat. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, namun dari hal yang mereka alami itu, Tuhan begitu mengasihi mereka sehingga melalui Yesaya Tuhan menyampaikan pesan ini. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Dia Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Puji Tuhan. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita bahwa kita berada di dunia ini yang diibaratkan seperti bangsa Israel yang berada di Babilonia. Yang ketika mereka dalam setiap hari Tuhan izinkan mereka melihat, dalam setiap hari mereka Tuhan izinkan menghadapi sebuah persoalan-persoalan pergumulan. Namun Tuhan memelihara mereka, Tuhan memelihara kita untuk terus memberikan kekuatan, saudara-saudara. Untuk memberikan kita kemampuan untuk bisa menghadapi setiap keadaan dan kita bisa melewati semuanya itu. Saudara-saudara. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini sebab kalau kita tidak memiliki persekutuan di dalam Dia, maka kita akan mengalami apa yang disebut dengan akhirnya kita akan kehilangan kegairahan, kita akan kehilangan semangat dan akhirnya kemudian kita menjadi orang yang tidak berdaya. Firman berkata, dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Saudara, kalau pertanyaan datang dalam diri kita, apa saja yang menjadi pergumulan dalam engkau yang mungkin bisa terdampak dalam kehidupanmu sehingga kehilangan semangat, tetapi lewat firman Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan, Tuhanlah yang menjadi sumber semangat di dalam engkau melayani, dalam engkau mengiringi Tuhan dan menjalani hari-hari kehidupan. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menggambarkan bahwa sekalipun orang muda yang memiliki simbol orang yang kuat, teruna-teruna yang memiliki simbol orang yang hebat, ya, tetapi ternyata pun juga mereka tidak punya kesanggupan untuk menghadapi keadaan-keadaan yang dimana kesulitan-kesulitan yang terjadi di sekitar mereka. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, maka untuk hal ini mereka membutuhkan Tuhan. Saudara-saudara, membutuhkan Tuhan yang menjadikan sumber kekuatan di dalam kehidupan mereka.
Demikian juga pun dengan kita. Tuhan menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada yang dapat kita andalkan. Orang muda dengan simbol orang yang hebat, kuat, tapi tidak dapat diandalkan. Selain hanya Tuhan yang dapat diandalkan untuk menghadapi setiap keadaan. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Berbahagialah engkau yang terus menanti-nantikan Tuhan. Kekristenan adalah orang yang tetap setia sampai akhir hidup. Kekristenan yang sejati adalah orang yang tetap bertahan sekalipun di tengah-tengah tantangan. Kekristenan yang sejati adalah orang yang tetap terus setia sekalipun dia sedang ada dalam pergumulan hidup, untuk tetap terus bertahan. Karena orang yang bertahan sampai akhir, mereka itu yang selamat. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara jemaat dikasih Tuhan, sampai batas mana kita menantikan Tuhan? Ya sampai akhir hidup ini. Dan berbahagialah engkau yang tetap setia. Sebab orang yang setia di dalam mereka menantikan Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, maka Alkitab memberikan jaminan dalam tulisan firman Tuhan di sini. Mereka itu seumpama raja wali yang naik terbang. Seumpama raja wali yang naik terbang. Saudara, kekristenan yang setia, yang sungguh-sungguh, yang tetap berharap pada Tuhan dianalogikan seperti burung raja wali yang naik terbang. Saudara, burung raja wali adalah jenis burung yang melebihi dari segala jenis burung yang terbang di angkasa. Saudara-saudara, dan karakter dari raja wali ini adalah dia mau untuk dia ada di posisi yang tinggi terbang, menantang badai. Dia tidak menghiraukan badai sekalipun, tapi tetap dia terus terbang tinggi. Nah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan yang dianalogikan sama seperti raja wali, yaitu dia tidak pernah menyerah dengan keadaan dan tantangan apapun yang dia alami. Walaupun dalam penantiannya itu mungkin ada saja hal-hal yang dia hadapi yang mungkin bisa membuat sehingga akhirnya dia diperhadapkan pada ujian-ujian yang berat sekalipun, tetapi dia tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus naik terbang, saudara. Dia tidak menghiraukan pergumulan-pergumulan yang terjadi di sekitar dia, karena dia menaruh percaya kepada Tuhan, sehingga dia katakan raja wali yang terus naik, terus naik, terus naik. Dan inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, sehingga apapun yang kau alami dalam kehidupan, ya, mari menjadi kekristenan yang sejati, yang terus naik, terus naik, terus naik. Kehidupan rohanimu terus naik. Memberi pengertian demikian. Tidak turun, tetapi kehidupan rohani yang terus naik, bertambah. Amin, saudara. Ya, tidak terbawa arus dengan keadaan yang membuat akhirnya menjadi lemah, down, putus asa, tetapi terus naik terbang. Seumpama raja wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Inilah kekristenan sejati yang mereka terus menaruh harap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya tetap percaya kepada Tuhan, yang tidak pernah berhenti, terus berharap, ya, yang tidak putus asa, terus senantiasa sungguh-sungguh dan setia. Jemaat dikasih Tuhan, pada renungan kesempatan ini maka saya sampaikan kepada kita, mari walaupun terbatas dalam renungan ini saya sampaikan, kekristenan yang sejati adalah Kristen seperti raja wali naik terbang, terus naik tinggi, mengatasi badai, saudara-saudara, dengan kekuatan Tuhan berikan. Apa yang kau alami dalam kehidupan hari-hari hidupmu, tetap percaya bahwa Tuhan ada untuk menolong setiap engkau, Tuhan ada untuk memberkati engkau, Tuhan ada untuk memberikan jalan keluar dalam segala pergumulan hidup, asalkan engkau tetap setia menanti-nantikan Tuhan. Maka ada waktu Tuhan akan menyatakan kuasanya. Ada kekuatan baru dia berikan. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah, karena Tuhan ada untuk menolong setiap engkau, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu sekalian, dimanapun sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang singkat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman yang singkat pada kesempatan ini. Tuhan, biar firman-Mu itu termeterai dalam hati dan pikiran, dan firman Tuhan itu akan membawa kami untuk terus menjadi pribadi yang terus makin maju, makin naik di dalam Tuhan, kehidupan rohani yang makin bertumbuh, makin naik. Keadaan apapun yang kami alami dalam hidup, pergumulan dan persoalan, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan baru
yang terus membaharui kehidupan kami. Sehingga Tuhan dalam kehidupan kami di dalam Engkau, dan kami percaya kuasa dan mujizat Tuhan terus nyata terjadi dalam hidup baik pribadi maupun keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, berkat Tuhan jadi bagian mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua.